Karena nggak Urusan ada. percintaan gimana? Hah? Urusan percintaan. Aman, alhamdulillah. Oke. Apakah itu pernah membuat kamu menangis? Oh pernah. Pernah. Sering? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Berarti selalu bahagia ya. Alhamdulillah. Oke. Berarti sekarang masih berjalan hubungannya? Iya, Sudah berapa tahun? 1 tahun 2 bulan 19 hari. Benar. Benar. Apa saya benar nggak? 19 harinya benar nggak? April 2, Pasti tambah 2, enggak. Juni 2, tambah 19. Pasti kalau Berarti jadinya kapan, Bang? Kalau lupa cewekmu marah pasti. Iya. Benar 19 hari ya? Benar. Oke, nanti aku confirm ya. Ya, Oke. Siap. Kalau Kak Dul, apa? kamu menangis ketika lagi apa? Mau dinding juga? Beda ya, tapi backsoundnya beda ya. Ini udah Langsung reggae. Gue jadi curhat dari sini curhat gini. Gak apa. Kapan ya? Kapan terakhir nangis nih? Kapan terakhir nangis? Tapi kalau aku tuh biasanya ini. Biasanya aku tuh kalau lagi momen-momen peralihan dari rame ke sepi. Dari rame ke sepi. Oke. Jadi misalkan nih habis liburan nih, rame-rame tiba-tiba di rumah sendirian. Itu jadi sedih gitu. Itu bisa mood swing gitu. Oh, Bisa baik. tiba-tiba kayak kok sendirian ya. Terus bukan hanya sedih kayak tadi mengenang aja gitu. Atau kalian sering buat nangis? Enggak. Aduh, enggak juga. Oke. Terus Aku tuh orangnya jarang nangis, tapi kadang-kadang kalau misalnya denger lagu yang ngena banget tuh bisa nangis, kayak bisa keluar mata aja. Oke. Biasanya sih lebih ke lihat pemandangan sih. Pemandangan. Maksudnya mengagumi ketika lagi mengagumi sesuatu ya, misalnya aku naik gunung terus Ya, itu KL tuh karena itu ya. Kalau KL kayaknya jarang nangis ya KL ya. Saya lebih fokus live Instagram ya. Enggak. Aku orangnya kalau masalah cinta ya, mungkin dibilang jarang atau nggak pernah sama sekali kali ya. Ya pernah sesekali lah. Tapi kalau nangis biasanya karena konser sih. Karena konser. Kenapa tuh konser kok bisa nangis malah? Karena mungkin karena vibes-nya kali ya, vibes terus juga nuan apa nih kebawa euforianya kayak gitu-gitunya kali ya. Kayak kemarin pas nonton Coldplay di Manchester awal bulan kemarin nih. Sebelum konser tuh aku udah tahu nih, wah nanti pasti nangis. Udah kebayang, udah punya bayangan gitu loh. Tapi kalau misalkan aku tahu nih nanti putus, aku tahu gak bakal nangis. Itu udah kebayang juga nih kayak apa ya? Berarti udah disetting ya nangisnya itu ya? Iya. Gak pernah yang tiba-tiba, kalau Kak Al kan tadi tiba-tiba nangis ketika dia melihat suatu keindahan tuh keluar aja mata. Kalau Kak El tuh emang harus disetting dulu. Emang settingan orangnya apa gimana nih? Apa ya? Mungkin aku lebih ke vibes aja sih. Kalau ya kayak kemarin nonton Ayah di Jazz tuh, Dewa di Jazz. Lagu pertama aku nangis. Mungkin karena euforianya. Terus nonton Coldplay 2017 aku nangis. Pokoknya aku lebih gampang nangis di konser lah. Siap. Dibanding di kehidupan nyata. Baik, berarti untuk lagu yang super aku bukan Superman itu sekarang udah dipatahkan ya, karena laki-laki itu sebenarnya boleh nangis, itu sah-sah aja, benar? Sah-sah aja. Oke. Ada nggak yang di sini membantah laki-laki nggak boleh nangis? Enggak sih. Semua Laki-laki itu kan nangis karena mereka udah terlalu kuat untuk waktu yang lama. Cakep. Kak Dul tuh diam-diam langsung quotes-nya masuk banget ya. Oke, luar biasa. Dan kayaknya aku makin penasaran lebih ke internal kalian masing-masing. Boleh nggak sih kita ngobrol? Boleh. Dari Kak Dul dulu nih. Kalau Kak Dul kan kayak anak terakhir gitu kan. Kak Dul tuh anak terakhir dari 3 bersaudara gitu. Sebagai anak terakhir, apa sih yang mungkin anak terakhir dari istri pertama? Iya, maksudnya kayak dari bunda, anak ketiga. Oke, baik. Nah, itu gimana perasaannya menjadi seorang anak keempat? Anak keempat. Iya, aku anak berapa ya? Kamu tetap anak kedua, anak keempat. Kedua. Oh, baik. Kalau di yang pertama 3, baik. Nah, itu gimana perasaannya kamu menjadi anak tengah tuh biasanya punya problematika tersendiri ya? Anak tengah bukan saya kayak Tapi kan punya adik juga. Berarti iya. bener kan ada adik. Ya, harusnya anak tengah itu. Nah, berarti kan gagal bontot. Saya anak kedua. Kamu anak kedua. Ini istri pertama. Oke. Ntar kok aku agak pusing sebentar ya. Ya pokoknya ini bener. Nah, Iya, itu kita. gimana Kak Dul kayak berarti kan gagal bontot nih kasarannya. Gagal bontot ya. Mau jadi anak ketiga, maksudnya anak terakhir tapi gak jadi karena punya adik gitu kan. Gagal bontot, betul. Iya. Nah, itu gimana kayak ada gak sih perasaan iri
ketika waktu punya adik gitu kayak perhatiannya langsung teralih ke adiknya semua? Enggak sih, soalnya dari aku emang paling sebel dipanggil adek gitu. Oke, terus Itu tuh, aduh coba gue punya adek ya gitu. Akhirnya malah beneran. pengen punya adik. Iya. Oke, Akhirnya beneran punya adek gitu. terus Ya biasalah anak kecil dipanggil adik kan kayak walau masih kecil ya. Terus akhirnya ya punya adik ya seneng. Nah, adiknya juga lucu-lucu kan. Alhamdulillah. Enggak ada sih enggak. Nggak ada perasaan Dari yang dulu gimana-gimana. Pengen punya adik. kakak gitu. Oke, berarti kalau sekarang Kak Al adiknya berapa totalnya? Dia 6. Nah, 6 adik. Nah, sebagai anak pertama dari 6 dan punya 6 adik tuh gimana perasaannya? Ada beban mental nggak sih sebagai seorang anak pertama? Karena aku anak pertama ya, jujur kayak punya beban mental sendiri gitu. Coba diceritakan Kak Al gimana perasaannya sebagai anak pertama ya? Sorry. Kenapa ya Kak El ya? Aman Kak El. Asam lambung, asam lambung. Aman, asal lambung. Gimana perasaannya sebagai anak pertama yang mempunyai banyak adik dan bebannya boleh diceritakan sedikit yang Kak Al rasakan sebagai anak pertama? Dia kayak banyak adek dikit gini-gini aja kayaknya. Tetap stay cool aja. Nah, di bawah santai aja sih. Di bawah santai Tapi aja. kalau beban masih ada. Contohnya Ya harus Jadi contoh yang baik. contoh yang baik. Itu kan bisa. yang biasanya membuat satu kesalahan kecil Mhm. gitu. setuju. Nah, itu yang sering dikomentari sama orang tua nih biasanya itu kayak kamu Al ngelakuin apa yang kira-kira tuh langsung dikomen, kamu jangan kayak gitu ntar adik kamu niru gitu. Contohnya kayak apa? Ada nggak? Kamu lakuin suatu hal menurut kamu tuh benar tapi menurut ayah sama bunda tuh salah terus kamu langsung ditegur dan bawa-bawa adik gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Zaman dulu paling sih ya, pas zaman dulu ya. Menurut aku bener, tapi main PS zaman dulu. Main PSS jadi kayak seolah di zaman belajar aja. takutnya nanti bisa nurun ke adiknya kayak gitu. Oke, ini Kak gimana? Gimana? Lihat kata Lina. Ada pertanyaan lagi? Ada. Gimana? Katanya dari masing-masing itu band luar negeri yang paling disukai apa? Band luar negeri yang disukai. Dari siapa? KL dulu mungkin. Aku mungkin Oasis ya. Oasis Oke. sama Yang paling Mungkin single yang disuka juga sekalian. Ada nggak? Apa? Single yang disuka dari kalau penyanyi lagu itu. kalau lagu sih sebenarnya tergantung mood ya. Hmm. Kalau moodnya lagi sedih ya dengan lagu sedih. Oke. Tapi biasanya paling kalau buat naikin semangat tuh Cigarettes and Alcohol. Cigarette and alcohol. Lagunya Siap. upbeat aja. Siap. Buat Baik, naikin baik, semangat. baik. Itu dari KL. Kalau dari Kadul dulu deh, Kadul. Nirvana. Lagunya Nirvana yang Come As You Are. Kamis You Are. Kambing hitam. Tahu nggak? Apa musikal musiknya terlalu rendah deh. Nggak tahu ya. Lagu itu. Dari siapa tadi namanya? Nirvana. Nirvana. Kalau dari Kurt Cobain. Kadul. Kurt Cobain. Hah? Kurt Cobain. Nirvana nggak tahu Nirvana. Nirvana. Smells like Teen Nirvana Spirit. pakai P, pakai P. Iya udah anggap aja itu. Iya gue yang salah, gue yang salah gitu. Oke. Terus kalau Kak Al siapa? top semua nih. Berat juga nih. Siapa? Sebut 3 aja 3. Tiga deh, tiga. Apa tadi band atau lagu? Band atau penyanyi tadi ya? Tadi band. 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 Oh, oke. Beatles. The Beatles. Oke. Nah yang sekarang aku band Sevenfold. Avenged. Oh, oke. Avenged Sevenfold. Luar biasa. Atau X kalau kata orang. A to the X, siap. Terus kalau Kak Zafi? Cek dulu. Oh. Jadi dibuat playlist atau gimana ceritanya? Aku kalau dari dulu tuh Van Halen, Hmm. Queen juga. Queen suka. Kalau sekarang lagi suka sama Toto. Toto. Siap. Terus ada lagi pertanyaannya? Paling udah tadi yang boleh kesini apa enggak? Udah. Boleh siapa enggak? Oke. Mungkin dari penyiar Paduka FM ada yang mau tanya, boleh? Atau itu tuh? Boleh, masuk aja. Ya, masuk. Silakan kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini ada yang nyamperin. Oke, say hello dulu dong. Oke, boleh kesini ke belakang aku? Waduh. Dari yang kurang dekat. Oh, namanya Friska. Friska dari mana Friska? Dari Dari tadi. Purwokerto aja, dari tadi. Dari Purwokerto. Oke. Ngebut banget dari kantor. Oh, kamu kerja. Belum Kamu belum pulang. Tangan bosnya dong. Temennya kan. Ini. Wah. Ini. Kurang nggak. Kamu emang kayak gitu ya, membawa pengaruh buruk ya.
Oke. Red flag nih, red flag nih. Kak Priska, ada yang mau ditanyain nggak ke the laki-laki band? Ayo, jangan pas. Kamu aja. Nanya apa ya? Udah masuk. Ada nggak? Tiba-tiba nggak bisa nanya. Nanya Ini apa namanya aja? ini ya, netizen in real life ya. Betul, netizen in real life. Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Biasanya kalau nanya. Bener ya? Kak dari tadi udah gemetar banget. Ya sumpah. Iya. Iya. Dari dia bawa mobil sampai kayak gini. Dah gimana dah gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat siapa? Paling ngefans sama siapa? Gosip ya. Jangan gosip, jangan gosip. KL. Sama KL, ada yang mau tanya KL? Kata dia Ella mana? Kok nggak ada? Ella nggak ada. Mau tanya apa sama KL? Pacarnya siapa sekarang? Pacarnya siapa sekarang? Kenapa kamu tanya kayak gitu? Klarifikasi nggak sih? Aku kan sudah sering kali. Sebenarnya bingung banget. Sebenarnya aku Kalian tuh diam-diam gosip ya? iya. Sering nonton gosip? Oh gitu. Jadi yang keluar ternyata tentang gosip juga. Kalau selain gosip boleh nggak tentang album mereka, mungkin single mereka kayaknya lebih berfaedah gitu. Ada nggak? Kapan mau manggung di Bro? Kapan mau Malam ini, Malam ini. Menurut lo, Ngapain kita kesini? Ngapain kita kesini? malam ini dia mau manggung di sininya. Kan kita udah beli tiket. Apa di mana coba? Ayo. Ayo jangan bohong. Coba malam kamu sini aku tanya. Malam ini mereka mau manggung di mana? Gimana sih dah? Di mana? Di mana Rida? Bantu aku. Di Aura. Oke, benar udah beli tiketnya. Bohong. Bohong. Ini bohong kelihatan langsung loh. Ini bohong langsung kelihatan loh. Sama ini loh. 1.000 orang nih ya semua. Nah, loh, 1.000 orang melihat kalian berbohong berarti kalau kayak gitu. Ayo. Udah? Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak apa-apa, pengen lihat. Pertanyaannya mana? Iya. Kalian tuh aku minta masuk ke dalam untuk menyampaikan pertanyaan. Ada nggak? Ada nggak pertanyaannya? Ada pertanyaannya. Enggak apa-apa. Nggak ada. Mau lihat secara langsung Melihat aja. secara langsung. Oh. Udah? Udah. Udah, iya udah terima kasih. Gak ada pertanyaan Pertanyaannya sudah terjawab? Udah. Oke. Iya. Oke, udah. Oke, boleh Terima silakan. kasih banyak. Iya, udah gitu aja ya. Udah gitu aja. Tapi nanti mau foto. Pertanyaannya terjawab ya? Sudah. Dari hasil Jawab ya tadi ya. banget semuanya langsung terjawab. Tapi kayaknya aku tertarik karena di luar tuh ada yang anak kecil tadi ya. Iya. Itu boleh gak sih? Boleh di invite ya. Boleh. Yang ada adanya kayaknya malah banyak pertanyaan diberi kamu berdua ya. Iya. Malah keluar Oke. dia nggak nanya. Boleh keluarin dulu ini dua. Puasa yang separuh. Terus sekarang. Hari apa ayo? Minggu Kliwon apa Rabu pagi? Oke, udah. Kak Zafi. Lah, nggak tahu. Temen-temennya tahu nggak kita berapa? Nggak tahu juga gitu. Berarti kalau satu bisa jawab berarti nggak dapat kaosnya. Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Oh, kasih clue. Clue. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ah. Ayo. Sumpah Pemuda. Ayo, sumpah Iya, udah satu apa? Dito pada dia juga nggak tahu. Tahu dong. Tahu dong. 28 ya? 28. Kami bersumpah. Nah, itu kapan? Tanggal berapa? Bulannya deh, bulan